Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Haji Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua DPD RI. Yang kami hormati Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI. Yang kami hormati Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. Yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kami banggakan Kanda Dr. Insinyur Akbar Tanjung, Ketua Dewan Penasehat Majelis Nasional KAHMI. Yang terhormat Kanda Viva Yoga Mauladi, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI. Yang terhormat Kanda Manimbang Kaharyadi, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI. Para pembicara yang kami muliakan, Kanda Irman Gusman beserta keluarga, hadirin hadirat yang mengikuti acara ini via offline maupun online yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih dalam suasana Idul Fitri, kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional meneguhkan semangat kita, meningkatkan dan menguatkan tekad untuk mengisi kemerdekaan dengan mengukir prestasi di segala bidang. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, Majelis Nasional KAHMI memperingati Hari Kebangkitan Nasional kali ini dirangkai dengan peluncuran buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman. Untuk itu, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sekapur sirih akan disampaikan oleh yang terhormat Kanda Irman Gusman. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Masih dalam suasana perayaan Idul Fitri 1442 Hijrah, saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua kembali ke fitrah dan jati diri sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saling memaafkan, hidup dalam kerukunan dan kedamaian, agar tercipta harmoni sosial sebagai satu keluarga besar bangsa di tengah krisis kesehatan global yang mempengaruhi berbagai sendi kehidupan. Terima kasih yang tulus saya ucapkan kepada semua sahabat yang hadir melalui daring, yang ada di seluruh tempat dimanapun berada, dan terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua DPD RI, sahabat saya Pak Lanyala Mataliti, yang bersama-sama berjuang, dan sekarang beliau meneruskan perjuangan dalam membangun daerah. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf Kala, di mana kita sama-sama dulu berjuang di fraksi utusan daerah, di mana beliau mendapat kehormatan 2 kali menjadi Wapres, dan ketika saya masih ada di Guntur,
Beliau adalah wapres yang pertama yang mengunjungi saya. Itulah yang saya tidak pernah lupa, karena bagi beliau seorang sahabat itu bukan hanya waktu yang senang, tetapi di waktu susah pun tetaplah sahabat. Semoga Pak Yusuf Kalla selalu sehat dan walafiat. Juga terima kasih saya kepada Pak Bambang Susatyo, sahabat saya, Ketua MPR RI yang telah memberikan testimoni, juga kepada Ibu Puan Maharani, dan tentu juga ucapan saya kepada Wakil Menteri Hukum HAM, sahabat saya Profesor Edi Hiraj, yang telah banyak membantu saya dalam penegakan hukum ini. Kemudian tentu kepada guru besar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang berasal dari berbagai perguruan tinggi yang terkenal, dari UGM, dari Undip, UI Jogja, dari UKI, dari Universitas Andalas, dari UNPAD, dari Al-Azhar, bahkan juga dari Universitas Muhammadiyah, dan khusus kepada Profesor Adi Hamzah, di mana beliau guru besar telah memberikan banyak nasihat, sehingga saya bisa kembali kepada kehidupan yang normal. Dan juga ucapan terima kasih saya khususnya kepada Bang Akbar Tanjung, yang saya kenal sejak masih mudanya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Juga kepada mantan Mahkamah Konstitusi, Bapak Hamdan Zulfa, sebagai koordinator presidium majelis kami, yang selalu mendukung saya dalam berbagai tempat dan persidangan, sehingga pada diskusi publik kami 22 Februari 2019, di mana waktu itu juga presidium majelis kami menjadi tuan rumah. Tentu sangat banyak sahabat saya yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, tetapi layak mendapat ucapan terima kasih yang terhingga untuk simpati, dukungan, dan masukan yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua sahabat, saudara Andai Tolan yang menghadiri acara ini secara daring, khususnya tentu pada sahabat media massa yang liput acara ini. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, setelah saya kembali dari Universitas Kehidupan di Bandung, saya menyadari bahwa masalah hukum yang saya alami ini tidaklah seberapa berat apabila dibandingkan dengan masalah bangsa saat ini, di mana kita mengalami krisis multidimensi yang berskala global yang kita alami bersama. Paling kurang saya mencatat ada 7 macam kondisi krisis yang sedang melanda kita. Pertama tentu krisis kesehatan, yang kedua krisis ekonomi, yang ketiga krisis sosial, kemudian yang disebut juga dengan krisis kepercayaan yang disebut dengan low trust society, kemudian krisis hukum dan keadilan, dan kemudian juga krisis politik identitas, dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah krisis kebudayaan. Di tengah krisis yang begitu banyak, justru semakin banyak waktu dan energi kita terbuang untuk kita bertengkar dan saling menjatuhkan. Sementara berbagai opini yang bergulir di publik bukannya mempersatukan kita, malah semakin memecah belah persatuan. Dan yang ramai dibicarakannya bukanlah cara solusi untuk mengatasi krisis, tetapi justru ucapan dan tindakan yang semakin memperberat keadaan kita. Ibaratnya di sebuah kapal di tengah lautan, lagi dicoba diterpa badai pancaroba dan gelombang besar. Sementara kapal itu bocor di sana-sini, tetapi orang-orang di kapal itu saling menyalahkan, bertengkar dan tidak menyelamatkan kapal itu. Tentu nasib kapal itu akan menjadi masalah. Kalau kondisi seperti itu, tentu yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mensikapinya, atau yang disebut dengan sense of multi-crisis. Adanya kesadaran bahwa kita berada dalam kondisi bahaya yang dapat menenggelamkan kapal besar ini. Oleh karena itu, yang kita butuhkan adalah kebersamaan, kekompakan, keharmonisan, solidaritas sosial, kedermawanan, dan jiwa gotong royong untuk kita mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi krisis tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya hormati, tentu kita patut bersyukur bahwa di tengah kondisi seperti ini, kami
menjadi tuan rumah sekaligus pelopor penyelenggaraan webinar Kebangkitan Nasional. Sebagai warga HMI, saya tentu bangga dan berharap kami sebagai gerbong intelektualitas, keislaman dan keindonesiaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan kontribusi pemikiran guna mengatasi permasalahan bangsa yang begitu berat. Oleh karena itu, di tengah tantangan berat itulah kita butuh persatuan dan kekompakan, juga kesamaan arah langkah serta tujuan, dan kami adalah wadah yang sangat tepat untuk mengambil prakasa. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, kita semua perlu bangkit dari cara berpikir dan cara berperilaku yang selama ini melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Perlu disadari bahwa sudah terlalu lama kita mengkhianati demokrasi Pancasila akibat terlalu yakinnya kita pada demokrasi liberal yang kebablasan yang hasilnya seperti apa yang kita alami sekarang ini. Oleh karena itu perlu kembali dipertanyakan komitmen kita untuk menegakkan demokrasi Pancasila, yaitu mencerminkan jati diri Indonesia yang di dalamnya termasuk demokrasi ekonomi sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, serta penegakan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Sebab, tatkala demokrasi ekonomi diabaikan, maka kondisi bangsa ini tidak akan semakin membaik. Karena pemenuhan hak asasi manusia yang paling mendasar, hak masyarakat di semua daerah untuk hidup secara layak akan terus terhalang. Meskipun di alam kebebasan yang sekarang kita alami, sebab kebebasan tanpa adanya peningkatan kesejahteraan rakyat adalah pseudo liberty atau kebebasan semu yang hanya memuaskan mata dan telinga tapi tidak meningkatkan derajat hidup masyarakat. Di Hari Kebangkitan Nasional ini, kita juga ingat betapa pergerakan Budi Utomo yang didirikan 113 tahun yang silam, di mana digunakan untuk menghimpun kekuatan bangsa untuk melawan penjajahan. Tapi hari ini kita masih menyaksikan penjajahan dalam berbagai bentuk seperti di bidang ekonomi di negeri kita sendiri dan juga di kancah politik internasional di mana negara-negara berkembang masih teralang untuk hidup secara merdeka dan mandiri, termasuk apa yang terjadi akhir-akhir ini di Palestina. Itulah sebabnya sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang 45, kita tentu prihatin dengan situasi yang terjadi di Palestina dan meminta pemerintah lebih memainkan lagi peran yang lebih asertif di forum-forum internasional guna menciptakan perdamaian di wilayah tersebut. Di dalam negeri sendiri kita sudah merdeka secara realitas politik, tapi di bidang ekonomi kita belum merdeka dan berdaulat dalam banyak aspeknya. Ketergantungan pada sumber daya asing masih besar, sementara potensi dalam negeri yang begitu besarnya belum kita kembangkan secara maksimal. Oleh karena itu saya berharap semoga di Hari Kebangkitan Nasional ini kita semua bangkit dari kondisi sekarang dan memadukan potensi kita sebagai bangsa dalam menanggulangi berbagai krisis yang saya sebutkan tadi. Dan juga semoga buku yang diluncurkan hari ini menjadi salah satu sumber pembelajaran bagi semua pihak demi menegakkan hukum yang berperi kemanusiaan dan berkeadilan, yaitu hukum yang memanusiakan manusia, hukum yang menegakkan kebenaran dan keadilan, serta hak asasi manusia yang bukan merendahkan martabat manusia itu sendiri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, tibalah saatnya kita akan melaksanakan peluncuran buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Gusman dengan penulis buku Bang Pitan Daslani, wartawan senior Indonesia, ditandai dengan pemutaran video.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Susatyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas peluncuran buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah, dan Gagasan Irman Guzman. Hadirnya buku jilid ketiga ini semakin melengkapi Bunga Rampai, serial tulisan eksaminasi yang tentunya memberikan perspektif yang lebih luas dan lebih mendalam terhadap putusan perkara yang dihadapi oleh Irman Guzman. Saya merasa salut dengan ketegaran dan ketajaman juang sahabat saya Irman Guzman yang tak pernah lelah untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya, bahkan ketika beliau dalam kondisi terpuruk di balik jeruji besi. Dan memang proses tidak pernah mengkhianati hasil. Kegigihan perjuangan itu akhirnya berujung pada putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Irman Guzman. Ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa musibah yang dialami Irman Guzman adalah sebuah kealpaan. Saya meyakini buku ini tidak hanya inspiratif, tapi juga menyajikan sisi-sisi humanis serta berbagai gagasan dan pemikiran kebangsaan yang dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada sahabat saya. Semoga buku ini dapat dibaca dan dinikmati oleh masyarakat luas sebagai bahan pembelajaran kita semua. Sekian, oleh Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman hidup, pemikiran, serta karakter seseorang akan menjadi perhatian publik ketika ingin mengenal sosok figur seseorang. Figur seseorang terbentuk melalui suatu perjalanan hidup yang panjang, berliku, dan kadang mengalami pasang surut kehidupan dalam mewujudkan cita-citanya. Buku Menyibak Kebenaran dapat memberikan sekilas gambaran kepada kita tentang kiprah figur Bapak Irman Guzman. Di buku ini, pembaca bisa mendapatkan informasi bagaimana Bapak Irman Guzman dengan kisah-kisah dalam perjalanan hidupnya, menghadapi berbagai tantangan, serta pemikiran-pemikiran tentang berbagai tema. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan pengalaman kepada para pembaca untuk dapat lebih mengenal sosok Bapak Irman Guzman. Walaupun cerita dan pengalaman hidup untuk setiap individu akan berbeda-beda, tetapi ada satu kesamaan dari kisah hidup banyak tokoh yang bisa kita jadikan pelajaran, yaitu semangat yang selalu bergelora untuk menjadi manusia yang merdeka, bahagia, dan tentu saja membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lanyala Mahmud Mataliti, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada sahabat saya Pak Irman Guzman atas peluncuran buku yang berjudul Menyibak Kebenaran. Buku jilid ketiga ini berisi banyak fakta hukum dan laporan tentang kiprah Pak Irman semasa menjadi Ketua DPD RI, termasuk berbagai upaya yang dilakukan oleh DPD RI yang bertujuan untuk memperkuat kepercayaan investor mancanegara untuk berinvestasi di berbagai daerah di Indonesia. Semoga buku ini menginspirasi kita semua untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan, baik dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia maupun dalam upaya kita bersama untuk memenuhi aspirasi masyarakat di semua daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan daerah, sebagaimana yang senantiasa diperjuangkan oleh DPD RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI
Ketua DPP PDI Perjuangan dan Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan selamat dan rasa syukur atas telah diluncurkannya buku karya Bang Irman Gusman yang berjudul Menyibak Kebenaran. Semoga dengan terbitnya buku ini akan menjadi referensi dan refleksi kritis bagi kita semua bangsa Indonesia di dalam menegakkan hukum yang berdasarkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya juga ingin memberikan support dan semangat kepada Bang Irman Gusman untuk terus berikhtiar, berjuang demi bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Melengkapi 2 serial sebelumnya, kita kembali mendapatkan kesempatan untuk mengetahui secara utuh persoalan hukum yang dialami oleh Bapak Irman Gusman. Penting bagi praktisi, akademisi, maupun stakeholder lainnya sebagai pembelajaran bahwa teori hukum terkadang tidak selalu sejalan dengan praktek dan tidak mudah menghubungkan antara dunia rasio atau dasolen dengan dunia empiris atau sains. Pada akhirnya, apa yang terjadi dan apa yang dialami Bapak Irman Gusman merupakan episode penting dalam kehidupannya yang dapat diambil hikmah oleh kita semua dalam upaya mewujudkan hukum di negara Indonesia yang berdasarkan hukum. Saya ucapkan selamat atas peluncuran buku Menyibak Kebenaran, Drama Hukum Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan mengucapkan selamat atas peluncuran buku Bang Irman Gusman, Menyibak Kebenaran, Drama Hukum, Jejak Langkah dan Gagasan Irman Gusman yang diselenggarakan oleh Majelis Nasional KAHMI sebagai bagian dari proses pembelajaran bagi kita semua. Insya Allah buku ini menjadi buku yang bermanfaat untuk kajian akademik, studi kasus, khususnya terkait dengan persoalan hukum. Semoga buku ini jadi inspirasi dan mampu melahirkan gagasan-gagasan baru, khususnya di dunia hukum dan bagi generasi muda Indonesia. Sekali lagi selamat atas peluncuran bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.